Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lendia Mulyani dari Kampus Politeknik Negeri Padang, jurusan Akuntansi. Nomor BP 1711021005 dari kelas 4A D4 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tugas seminar proposal yang berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada video ini, saya akan membahas bab 1 dan bab 3, yaitu pendahuluan dan metodologi penelitian. Baiklah, kita masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi serta kepentingan masyarakatnya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur serta mengurus kehidupan warganya, pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya, ketika daerah membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah atau lainnya, harus memperhatikan juga kepentingan nasional. Dengan demikian, akan berbentuk keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah keinginan sebab sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa pendapatan keuangan yang baik, maka daerah tidak mampu melaksanakan tanggung jawab serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara maksimal. Sumber pendapatan keuangan negara ada beberapa sektor, salah satunya yaitu pajak. Pajak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang menjadi pembeda dari keduanya dapat dilihat dari objek pajaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk peraturan daerah. Pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Retribusi daerah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.
Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya adalah melalui pemungutan pajak daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting, ditingkatkan potensi dan prospeknya. Antara lain dengan melakukan kebijaksanaan yang akan ditempuh, yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan bangsa. Pada saat ini, sumber pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari sektor pariwisata yang sedang berkembang dengan pesat. Sektor pariwisata juga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan karena banyaknya kunjungan wisatawan, maka dapat meningkatkan pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame hiburan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Oleh sebab itu, penulis mencoba meneliti hal tersebut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan? Dan yang ketiga, apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah? Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan apabila tujuan penelitian ini tercapai adalah yang pertama bagi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti keterkaitan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pemahaman kepada peneliti dalam menerpa teori yang diperoleh di kampus dengan praktek akuntansi di lingkungan pemerintah, terutama menyangkut pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Yang kelima yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Pada bab ini, penulis membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, literatur review, membahas tentang
pendahuluan dan definisi sebagai konsep apa yang akan digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam pembentukan hipotesis dan kerangka pemikiran yang menjelaskan mengenai garis besar penelitian ini. Bab 3, metode penelitian. Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data yang digunakan pada saat penelitian, dan alat analisis dalam penelitian. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu data dan variabel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif dan terdiri dari dua variabel bebas atau independen, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, yang memiliki hubungan langsung terhadap variabel terikat atau dependen, yaitu pendapatan asli daerah. Variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Variabel mempunyai bermacam-macam bentuk menurut hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen. Merupakan variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah, sehingga pajak daerah dan retribusi daerah menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Pendapatan asli daerah merupakan variabel dependen karena dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua yaitu jenis dan teknik pengumpulan data. Data dari sudut pandang sistem informasi sebagai fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Data ini harus diolah terlebih dahulu agar menjadi informasi yang memiliki arti bagi pemakai. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Ada 3 macam teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu studi lapangan. Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah yang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD. Kemudian studi yang kedua itu studi pustaka. Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. Yang ketiga itu time series analysis. Analisis ini pada hakikatnya melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu. Pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara, dan yang paling sering adalah dengan cara frekuensi, persentase, atau dengan cara melihat pusat kecenderungan dari sudut gejala atau kejadian. Data yang akan dianalisa dalam metode time series ini adalah data-data mengenai pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi data-data pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ketiga yaitu alat analisis. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan yang pertama yaitu analisis deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel Kabupaten Pesisir Selatan. Data dalam penelitian ini bersumber dari laporan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yakni data pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Republik Indonesia,
Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya. Yang kedua yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai min sama dengan 0. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu uji multikolonialitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Menurut Santoso 2021, pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolonialitas dengan variabel bebas lainnya. Yang kedua yaitu uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Wasson atau uji DW dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika dia lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan 4 min DU, maka hipotesis diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedasitas, yaitu yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varians dalam residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Maka disebut homoskedaritas, dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Cara untuk mendeteksinya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Kemudian uji yang keempat yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis determinasi. Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui presentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara 2 atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam hal ini, penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Uji yang kedua itu uji F atau Fisher, digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Kriteria pengujian uji F adalah apabila nilai signifikan F hitung lebih rendah dari 0,5 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen. Kemudian yaitu uji T.
Uji T digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji tingkat signifikan 0,5 atau 5%. Untuk uji penelitian ini membandingkan antara T hitung dengan T tabel dengan taraf signifikan 0,5 atau 5%. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang keempat yaitu operasional variabel penelitian. Operasional variabel penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat. Yang kedua yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau atas jasa atau badan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang ketiga itu pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekianlah penjelasan saya tentang bab 1 dan bab 3. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.